Ya, kebutuhan garda terdepan yang semakin meningkat membuat sejumlah pihak ikut membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satunya adalah Astra yang memberikan donasi senilai 40 miliar rupiah. Ya, melalui Yayasan Buddha Seci Indonesia, Astra mendonasikan bantuan tersebut yang nantinya akan dipergunakan untuk membeli alat-alat medis yang akan digunakan oleh tim garda terdepan penanganan COVID-19. Dan untuk mengetahui mengenai bantuan Ya, Astra untuk tenaga medis, ya, nanti kita akan membahasnya, tapi oke. setelah tayangan berikut ini dulu pemirsa. Kebutuhan tim medis sebagai garda terdepan penanganan pandemi COVID-19 semakin meningkat. Salah satunya alat pelindung diri beserta sejumlah peralatan lainnya yang tidak hanya dibutuhkan oleh tim medis namun juga dibutuhkan oleh pasien. Dalam upaya membantu pemerintah dalam mempersiapkan kebutuhan tersebut, Astra memberikan donasi senilai 40 miliar rupiah yang diserahkan kepada Yayasan Buddha Seci Indonesia. Nantinya Yayasan Buddha Seci Indonesia akan menggunakan donasi tersebut untuk membeli alat-alat medis yang akan digunakan oleh tim medis dan para pasien COVID-19. Ya, dan untuk mengetahui mengenai bantuan Astra untuk tenaga medis, kami telah terhubung dengan Boy Kelana Subroto sebagai Head of Corporate Communication Astra. Selamat pagi Pak Boy. Ya, Ya, selamat pagi Pak Boy. Pak Boy. Ya, kita Ya, akan kita mencoba masih terus menghubungi seperti ada kendala teknis yang ada masalah dihadapi dengan oleh teknis. Pak Boy. Kita akan coba sekali lagi, sepertinya ada ini kendala di audio kita bersama Pak Boy. Kita akan coba sekali lagi, kita akan coba hubungi. Halo Pak Boy, selamat pagi. Ya, ini kalau kita lihat sebenarnya memang pemerintah memerlukan bantuan dari berbagai Iya, pihak untuk membantu penanganan pandemi COVID-19. Tidak hanya pemerintah, karena kalau kita berbicara tentang data dari seluruh negara, ada 213 negara mhm, yang mengalami pandemi COVID-19, tidak hanya Indonesia. Tapi beruntungnya adalah Indonesia saat ini mulai terasa ini gotong royong dari berbagai iya, pihak, terutama para pengusaha di negara Republik Indonesia yang ikut membantu pemerintah dalam betul. penanganan COVID-19. Salah satunya adalah Astra yang menyumbang senilai 40 miliar rupiah, ini sangat luar biasa. Ya, dan pandemi COVID-19 ini juga mengasah empati kita, Betul. mengasah rasa kemanusiaan kita untuk mau terjun membantu, sekaligus memberikan langsung, ada juga yang Mhm. mendonasikan lewat Yayasan Buddha Suci, dan kita masih terus berusaha ya untuk Betul. eh, menyiarkan bagaimana masyarakat-masyarakat yang mencoba untuk menguatkan, Mhm. memberikan motivasi kepada masyarakat lewat berdonasi, Mhm. karena biar mereka tidak merasa sendiri Betul, betul, betul. menghadapi masalah COVID-19 ini. Betul sekali. Karena memang kita tahu bahwasanya ini akan menjadi tugas yang berat, tidak hanya pemerintah Indonesia tapi juga pemerintah di seluruh Betul. dunia, dan memang perlu bantuan dari berbagai pihak. Beberapa Mhm. hari yang lalu juga kita sempat menayangkan beberapa perusahaan juga yang ikut membantu bersama dengan Yayasan Buddha Seci Indonesia. Memang kita punya target. Ya, kita karena memang sangat luar Iya, biasa harus diperlukan ya memang partisipasi dari betul. berbagai macam pihak ya. Partisipasi dengan masyarakat. Ya, di tengah pandemi corona, ekonomi global terpengaruh secara signifikan. Para pekerja atau penerima upah terpaksa berjuang keras agar bisa bertahan di tengah pandemi ini. Dalam liputan berikut kami sajikan kiat-kiat bijak dalam mengelola keuangan di tengah wabah. Pandemi corona yang melanda Indonesia berimbas pada melemahnya sektor ekonomi. Menjaga jarak sosial dengan tetap berada di rumah saja demi menghentikan penyebaran COVID-19 membuat daya beli dan pendapatan masyarakat menurun, bahkan terhenti. Hal ini banyak menimpa masyarakat yang bekerja di sektor informal yang mengandalkan penghasilan harian. Salah satu masyarakat yang merasakan dampak ini adalah Mariana Hutahayan, ibu rumah tangga asal kota Medan. Dirinya mengaku sejak pandemi ini, pendapatan sang suami mulai menurun akibat adanya penurunan penjualan. Padahal saat ini, Ana tengah mengandung 7 bulan. Karenanya, untuk bertahan di masa-masa sulit ini, Ana memangkas berbagai pengeluaran, baik belanja sehari-hari maupun bulanan.
Saat ini, ia menganggarkan biaya dapur sebanyak Rp150.000 per minggu. Jadi di tengah pandemi ini, apalagi saya saat ini dalam situasi sedang hamil ya, tentunya yang saya fokuskan terutama itu adalah untuk kebutuhan gizi saat saya hamil, seperti susu, vitamin, dan yang lainnya. Nah untuk saat ini, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk belanja online saya batasi terlebih dahulu, saya stop, dan saya fokuskan kembali untuk belanja kebutuhan apa yang lebih dibutuhkan seperti bahan pokok saat ini. Indah Hendrasari, praktisi pengasuhan keuangan yang telah berkiprah di dunia literasi keuangan sejak tahun 2004, memberikan kiat-kiat bagaimana kita dapat mengelola keuangan di masa krisis akibat wabah COVID-19. Mengatur keuangan agar bersiap di tengah wabah, yang pertama tadi dana darurat memang yang harus dibesarkan, harus ada dana khusus. Kalau misalnya sekarang kita sudah punya dana darurat, maka sebenarnya kita lumayan aman, lumayan tenang ya. Contoh kayak tadi tiba-tiba kita di PHK atau tiba-tiba kita kehilangan penghasilan, kita ada dana awal untuk modal ulang untuk kita membuat penghasilan baru gitu. Tetapi kalau bagaimana kalau sekarang kami belum punya dana darurat, sedangkan wabah sudah terjadi gitu ya, maka perlu sekarang adalah memetakan ulang lagi bagaimana kebutuhan pokok kita yang mungkin sederhana banget, tetap dalam anggaran kita harus kita poskan di dana darurat 30% saat ini gitu. Lalu di dana kesehatan kita besarin yang tadinya mungkin cuma 2% atau 5%, kita besarin lagi jadi sampai 10%. Nah, kalau berarti kita harus menekannya di dana rutin atau dana-dana lain yang tidak perlu kita, yang lainnya yang rasanya kita pangkas, maka harus kita pangkas gitu. Semoga wabah COVID-19 cepat berlalu dan memberikan kita pengalaman berharga agar bijak dalam mengelola keuangan ketika menghadapi masa-masa sulit di masa depan. Kita kembali lagi akan mencoba menghubungi pihak dari Astra dengan Pak Boy. Halo, selamat pagi Pak Boy. Selaku Head of Corporate Communication Astra. Iya, selamat pagi Pak Boy. Pak Boy, ini apa yang menjadi alasan perusahaan Bapak ikut serta memberikan bantuan pada saat pandemi COVID-19 saat ini? Selamat pagi, Mas Arun dan Mbak Vince. Ya, selamat pagi. Dan ya seperti kita ketahui bersama, penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia hingga saat ini masih terus berlangsung ya, di tengah upaya berbagai pihak untuk mencegah penyebaran pandemi ini. Dan tidak hanya pemerintah, masyarakat pun juga diharapkan turut berkontribusi bersama-sama mematuhi upaya-upaya yang telah diterapkan oleh pemerintah, seperti pembatasan sosial berskala besar di berbagai wilayah di Indonesia. Dan Astra sebagai perwakilan dari dunia usaha atau swasta juga turut terpanggil untuk berkontribusi dalam mencegah penyebaran COVID-19 ini, sekaligus membantu pemerintah dan masyarakat dalam mencegah dampak sosial akibat pandemi COVID-19. Ini semua sejalan dengan cita-cita Astra untuk sejahtera bersama bangsa. Iya, Pak Boy, donasi yang diberikan adalah senilai 40 miliar rupiah dan dialokasikan untuk APD kah atau memang hanya untuk APD atau untuk kesehatan atau adakah untuk disalurkan kepada bahan baku mungkin pangan? Ya. Total donasi Astra sampai hari ini sejumlah 106 miliar rupiah. Di mana 40 miliar rupiahnya Astra donasikan melalui Yayasan Buddha Suci Indonesia. Dan itu berupa alat pelindung diri, alat-alat untuk membantu tim kesehatan, dan tentunya disalurkan melalui 100 institusi dan juga 600 rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia oleh Yayasan Buddha Suci Indonesia. Nah, bantuan 40 miliar rupiah melalui Yayasan Buddha Suci Indonesia ini merupakan bagian daripada bantuan tahap awal yang diberikan oleh Astra di 23 Maret lalu. Iya. Oke. Terakhir mungkin Pak Boy, singkat saja apa yang mendasari Astra bekerja sama dengan SECI? Ya, Astra yakin bahwa pada dasarnya kita tidak bisa bergerak sendiri. Pada saat yang sulit ini kita harus saling berkolaborasi untuk membantu pemerintah dan masyarakat mencegah penyebaran COVID-19.
Oleh sebab itu, Astra berkolaborasi dengan sejumlah pihak dalam mencegah penyebaran pandemi ini, sekaligus meringankan dampak sosial bagi masyarakat. Salah satunya dengan Yayasan Buddha Suci Indonesia. Baik. Terima kasih Pak Boy, selamat pagi dan selalu sehat. Ya pemirsa, Terima jangan kasih. kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.